Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pepi Parahinopianti dengan NIM 20230040139 dari TI 23H. Ingin mempresentasikan atau mereview kembali materi tentang inheritance. Konsep inheritance atau pewarisan ini adalah salah satu konsep fundamental dalam pemrograman berorientasi objek yang memungkinkan sebuah kelas untuk mewarisi atribut dan metode dari kelas lain. Dalam Python, inheritance membantu dalam membuat hierarki kelas dan mempromosikan reusability kode. Untuk jenis-jenis dari pewarisan dalam Python ini ada single inheritance. Itu adalah sebuah kelas anak atau child class, mewarisi dari hanya satu kelas induk atau parent class. Child class ini, kelas anak ini akan memiliki semua atribut dan metode dari parent class, dan bisa menambahkan atau mengoverride, menimpa metode yang ada. Yang kedua ini ada multiple inheritance. Ini sebuah kelas anak yang mewarisi lebih dari satu kelas induk. Python ini menggunakan metode resolution order atau MRO untuk menentukan urutan pencarian metode ketika ada nama metode yang sama di beberapa parent class. Yang ketiga ini ada multi-level inheritance. Pewarisan ini bertingkat di mana sebuah kelas anak menjadi parent class untuk kelas lain. Membentuk rantai pewarisan dengan setiap level bisa menambahkan atau mengubah perilaku dari parentnya. Yang keempat ada hierarchical inheritance. Ini beberapa kelas anak yang mewarisi dari satu kelas induk yang sama. Beberapa kelas anak ini berbagi fungsionalitas yang sama dari parent class, tetapi mengimplementasikan perilaku yang berbeda. Ini juga ada pengertian dari super dalam Python. Super ini adalah fungsi atau built-in Python yang sangat penting dalam konsep inheritance pada pewarisan pada pemrograman berorientasi objek. Fungsi ini memungkinkan kita untuk mengakses metode dan atribut dari parent class atau kelas induk dalam sebuah child class atau kelas anak. Fungsi utama dari super ini ada satu, mengakses metode parent class. Ini memanggil metode dari parent class yang mungkin telah di-override ke kelas anak. Yang kedua, ini untuk menghindari hard coding nama parent class, membuat kode lebih maintainable karena tidak perlu menyebut nama parent class secara eksplisit. Yang ketiga, ini untuk menangani multiple inheritance, mengatur metode resolution order atau MRO dengan benar dalam kasus multiple inheritance. Yang kedua ini ada materi tentang composition. Untuk konsepnya sendiri ini composition atau komposisi adalah konsep penting dalam pemrograman berorientasi objek yang memungkinkan sebuah objek untuk mengandung objek lain sebagai bagian dari strukturnya. Berbeda dengan inheritance yang menggunakan hubungan is-a, composition ini menggunakan hubungan has-a. Dengan cara kerjanya, ini ada sebuah kelas atau disebut juga container yang menyimpan referensi ke objek kelas lain atau komponen. Container kelas ini mendelegasikan beberapa operasinya ke komponen kelas lain. Umur komponen kelas biasanya dikelola oleh container kelas. Jika container dihapus, maka komponen juga biasanya dihapus. Untuk kelebihannya ada fleksibilitas, lebih mudah mengubah behavior saat runtime. Terus juga ada loose coupling, kelas-kelas tidak terlalu tergantung satu sama lain. Dan juga ada reusability, ini komponen bisa digunakan di berbagai konteks. Terakhir ada testability, lebih mudah dites karena komponen terisolasi. Kapan menggunakan composition dan inheritance? Ini saat menggunakan inheritance atau pemakaian ini ketika ada hubungan hierarki yang jelas atau adalah gitu. Terus juga ini ada ingin membuat spesialisasi dari kelas yang sudah ada. Terus juga di inheritance ini perlu polimorfisme yang kuat.
Ini kapan digunakannya composition ketika ini ingin menggunakan fungsionalitas kelas lain tanpa inheritance, tanpa pewarisan. Terus ada perlu mengganti behavior saat runtime. Terus ada ketika hubungan antara kelas adalah has atau memiliki. Terakhir ini ingin menghindari terikat yang terlalu kuat antar kelas. Materi selanjutnya ini ada tentang aggregation. Untuk pengertian atau konsep dari aggregation atau agregasi, ini adalah sebuah konsep dalam OOP yang menggambarkan hubungan whole part atau keseluruhan dari bagian antara objek-objek yang dimana hubungan has a yang longgar, sebuah objek ini memiliki atau mengandung objek lain, tetapi bagian-bagian tersebut bisa eksis secara independen. Terus ada siklus hidup yang tidak terikat. Objek ini bagian dapat berdiri sendiri tetap meskipun objek utamanya dihapus. Terus tiga, ini ada bersifat opsional dan dinamis. Bagian dapat ditambahkan atau bahkan dipindahkan dari objek utama secara fleksibel. Terakhir ini ada tidak ada kepemilikan secara eksklusif, satu objek bagian bisa dimiliki oleh beberapa objek sekaligus. Cara kerja dari aggregation ini adalah satu, objek utama sebagai container yang memiliki referensi ke objek bagian atau komponen. Kedua, ini ada objek bagian dapat dibuat dan dihasilkan secara independen. Yang ketiga, ini objek bagian dapat dimiliki oleh lebih dari satu objek utama. Yang terakhir ini, jika objek utamanya dihancurkan atau dihapuskan, maka bagian yang lainnya tetap ada. Kapan menggunakan aggregation? Pertama ini saat objek bagian perlu digunakan oleh banyak objek utama. Yang kedua itu objek bagian memiliki makna atau logika bisnis sendiri. Yang ketiga, ingin menghindari ketergantungan yang kuat. Ini perbandingan utamanya ini pada aspek hubungan inheritance ini adalah is a. Pada komposisi itu ada has a secara ketat dan agregasi itu has a secara longgar. Untuk siklusnya atau berapa lamanya nih terikat pada inheritance ini terikat hierarki. Pada composition tergantung objek utama dan agregasi itu independen. Untuk fleksibilitasnya sendiri nih inheritance ini rendah atau statis, composition ini tinggi dan agregasi ini sangat tinggi. Untuk penggunaannya sendiri nih inheritance spesialisasi kelas, komposisi modularitas, dan aggregation ini relasi dinamis. Nah, pada kesimpulan akhirnya, inheritance, composition, dan aggregation ini adalah tiga pola hubungan utama dalam OOP. Dengan karakteristik yang berbeda, inheritance is a cocok untuk hierarki tetap dan polymorphism. Terus composition ini has a yang ketat, ini menciptakan hubungan yang dependensi yang kuat, di mana bagian yang mati atau hilang atau dihapus bersama induknya. Terus aggregation ini has a yang longgar yang memungkinkan objek bagian hidup secara mandiri dan dipakai banyak induk. Jadi kalau aggregation ini kalau yang satunya atau bagian yang lainnya dihapus, bagian yang lain juga akan tetap masih ada. Perbedaannya itu dengan composition. Ini adalah juga prinsip utamanya itu gunakan composition atau aggregation ketimbang inheritance ketika mungkin. Karena lebih fleksibel dan maintainable, inheritance bagus untuk relasi yang jelas, sementara composition atau aggregation ini ideal untuk relasi yang has a. Pilihan ini tergantung kebutuhannya ya. Dengan komposisi utamanya menjadi pilihan paling aman untuk sistem yang modular. Oke, untuk materinya atau teorinya sekian. Selanjutnya, saya akan membuat contoh dari implementasi dari materi-materi yang baru saja saya jelaskan. Baik, berikutnya ini adalah contoh implementasi dari materi-materi yang sebelumnya saya sampaikan. Yang pertama ini mengenai inheritance atau pewarisan. Ini ada jenis-jenisnya yang saya coba
sekarang ini adalah single inheritance. Nah, ini saya ketik dulu kelas hewan. Hmm, hmm, so, selanjutnya ini ada untuk bersuara. Ini selanjutnya untuk kelas anak ya, kelas kucing dari kelas parent class ini hewan. Hmm, nah, so, selanjutnya ini ada penggunaannya. Penggunaan hewan hewan satu. Untuk kucing dengan kucing tulis hmm, oke. Di sini sudah tertulis ya contoh dari single inheritance. Ini kan di sini ada kelas hewan. Mana ini? Nah, ini ada kelas hewan, di mana kelas hewan ini mendefinisikan dari kelas induk atau parent class yang bernama hewan. Terus juga ini menggunakan konstruktor init yang dipanggil saat objek kelas ini dibuat. Terus juga ada metode ini menerima parameter nama dan menyimpan sebagai atribut objek. Ini self, yang ini self nama. Terus juga ini kan ada bersuara. Nah, di bersuara ini adalah metode yang mencetak suara hewan umum. Ini adalah metode yang dapat dipanggil oleh objek dari kelas hewan. Terus di sini juga ada kelas kucing. Kelas kucing ini kan kelas apa namanya? Kelas anak ya atau child class. Di kelas kucing ini mendefinisikan kelas anak atau child class anak yang bernama kucing yang mewakili yang mewarisi dari apa nih kelas parent kelas atau kelas induk yang dari kelas hewan ini. Terus juga di sini kan ada ya ada bersuara ya. Bersuara ini dari hewan. Ini berarti kucing ini akan memiliki semua atribut dan metode yang ada dari hewan. Terus di dalam kelas hewan ini ada di kelas hewan, di kelas kucing. Dalam kelas kucing ini ada metode kan bersuara
Ini tuh di override. Ini berarti meskipun kucing mewarisi metode bersuara dari hewan, ia mendefinisikan implementasi baru untuk metode tersebut. Dalam hal ini, ketika bersuara dipanggil pada objek kucing, dia akan mencetak nama kucing diikuti dengan suara miau seperti yang ditulis di sini. Terus untuk penggunaan kelasnya sendiri di sini, hewan satu ini membuat objek hewan satu dari kelas hewan yang bernama hewan. Dan juga ada ini yang hewan bersuara, hewan satu bersuara maksudnya. Ini mencetak suara hewan umum. Terus juga di sini ada penggunaan kelas yang kucing satu. Ini memanggil metode kucing satu ini kan membuat objek kucing yang pertama atau kucing satu dari kelas kucing yang namanya kitty. Terus juga ini ada kucing satu bersuara ini memanggil metode bersuara dari objek kucing satu yang telah di override sebelumnya sehingga mencetak kitty yang bersuara miau. Nah, kita lihat hasilnya atau outputnya. Seperti ini output dari kode dari contoh implementasi single inheritance. Selanjutnya ini contoh implementasi masih di inheritance, ini dari jenis multiple inheritance. Langsung saja kita ketik contoh implementasinya. Ini kita pertama membuat kelas dulu. Kelas darat dengan bergerak kita panggil sub juga print berjalan. Kita juga bikin kelas lain ya, kelas air. Kita sekarang bergerak kita bikin kelas lain ya, kelas baru. Kelas cut kita panggil dari darat juga air. Terus bereskan juga bergerak sama aja sih.
Ini untuk penjelasannya, kan di sini ada contoh dari multiple inheritance ya. Untuk kelas darat, kelas darat ini, ya kelas darat ini mendefinisikan kelas darat yang memiliki metode bergerak. Terus metode bergerak ini mencetak berjalan di darat. Ini menggambarkan perilaku hewan yang bergerak di darat. Terus juga ada kelas air. Kelas air ini mendefinisikan juga memiliki metode bergerak, sama juga dengan kelas darat. Metode bergerak ini mencetak berenang. Metode kelas dari metode bergerak dari kelas air ini mencetak berenang di air gitu maksudnya. Ini juga menggambarkan perilaku dari air juga. Untuk kelas ini nih, kelas katak, ini merupakan dari implementasi multiple inheritance ya, perwakilan juga dari perwakilan pewarisan gitu. Kan kelas darat itu kelas katak itu ada dari yang darat juga dari yang air gitu. Ini mendefinisikan kelas katak yang mewarisi dari dua kelas darat dan kelas air. Ini adalah contoh warisan ganda atau multiple inheritance, di mana katak ini memiliki akses ke metode dan atribut dari kedua kelas induk. Di dalam kelas katak ini metode bergeraknya di override dalam memanggil implementasinya. Terus ada juga super. Super bergerak dipanggil ini akan memanggil metode bergerak dari kelas induk pertama dalam urutan RMO yaitu darat. Jadi ketika super bergerak dipanggil, outputnya ini berjalan di darat. Setelah itu, katak mencetak katak bisa di darat dan di air yang menunjukkan bahwa katak memiliki kemampuan untuk bergerak baik di darat maupun di air. Ini untuk contoh penggunaannya ya. Membuat objek katak dari kelas katak dan juga ini memanggil metode bergerak dari objek katak karena metode ini di override di kelas katak, outputnya akan menjadi seperti ini. Kita lihat outputnya. Nah, output akhirnya ini akan seperti ini. Ini untuk contoh dari multiple inheritance. Selanjutnya itu ada multi-level inheritance. Selanjutnya masih di inheritance. Ini di jenis multi-level untuk contoh implementasinya dalam kode Python. Langsung saja kita buat kelas kendaraan. Nah,
Nah, ini untuk contoh implementasi dari multi-level inheritance. Untuk penjelasannya ini akan di sini ada kelas kendaraan. Kelas kendaraan ini mendefinisikan kelas dasar atau parent kelas yang bernama kendaraan. Terus menggunakan metode konstruktor ini untuk menerima parameter merek dan menyimpan sebagai atribut objek. Terus juga di sini ada info untuk menciptakan informasi. Yang kelas keduanya adalah kelas mobil. Di sini merupakan level 1 atau tingkatan pertama dari pewarisan ini. Di sini ada mobil, mendefinisikan kelas mobil itu sendiri, terus menggunakan konstruktor init juga sama. Terus ada jumlah pintu ya, atribut baru. Nah, di sini juga ada kelas mobil sport. Kelas mobil sport ini merupakan kelas level kedua atau pewarisan level kedua dari kelas kendaraan itu sendiri gitu ya. Di sini ada penambahan atribut baru itu kecepatan maksimal. Terus juga ada info tentang mobil sport ini. Di sini ada contoh penggunaannya. Nah, ini contoh penggunaannya ada sport. Di mana membuat objek sport ini dari kelas mobil sport ini dengan merek Ferrari, jumlah pintu 2 dan kecepatan maksimal 350 km per jam. Nah, selanjutnya ini kita lihat. Nah, di sini merupakan hasil dari outputnya ya. Ini outputnya gitu. Dari contoh implementasi dari multi-level inheritance. Oke, langsung aja kita ketik contoh dari hybrid inheritance ini. Yang pertama kita bikin kelas dulu. Dengan
Nah, untuk penjelasan kodenya ini ada kelas A ini mendefinisikan kelas dasar atau parent class. Terus juga kelas B juga di sini kelas B ini mendefinisikan yang mewarisi dari kelas A. Kelas C ini mewarisi dari kelas A. Terus juga di sini ada kelas D. Kelas D ini ada multiple inheritance, di mana kelas D ini mewarisi dari kedua kelas, yaitu dari dua kelas itu ada dari B dan C. Ini adalah contoh pewarisan secara ganda. Metode ini apa ya namanya? Metode ini itu di override untuk mencetak hasilnya gitu, mencetak metode D dan kemudian memanggil metode di kelas induk dengan menggunakan super. Di sini juga super akan mengikuti urutan MRO untuk menentukan kelas mana yang akan dipanggil selanjutnya. Implementasi dari hierarchical inheritance, masih di jenis pewarisan. Tuh, untuk contohnya kita langsung aja buat kelas. Di sini ada kelas bentuk. Kita buat kelas bentuk. Juga kita di sini self titik nama sama dengan nama. Bentuk ini Nah, di sini kan ada kelas bentuk ya. Ini kelas bentuk ini mendefinisikan dasar ya dari parent class juga. Terus di sini juga menggunakan konstruktor ini juga sebagai menerima parameter dari nama dan menyimpan sebagai atribut untuk objek. Terus juga kan metode luas ini telah didefinisikan tetapi tidak diimplementasikan, jadi menggunakan pas. Ini menunjukkan bahwa kelas bentuk ini adalah kelas abstrak yang tidak dapat digunakan itu secara langsung untuk menghitung luas gitu. Tapi kelas-kelas turunan harus mengimplementasikan metode ini. Terus juga di sini ada kelas persegi. Ini mendefinisikan kelas persegi yang mewarisi dari kelas bentuk. Ya ini parent class. Ini parent class. Sini ada kelas nama kayak gitu. Sama juga menggunakan konstruktor ini juga dengan apa ini namanya? Ini di sini tuh. Nah, di sini untuk menginisialisasi atribut nama dengan nilai persegi.
Selanjutnya ini ada kelas baru gitu, kita buat lagi kelas baru ya. Ini ada kelas lingkaran. Lingkaran. Titik. Oh ya, ketinggalan bentar. Di sininya lupa rumusnya. Rumus. Hmm. Okay. Hmm. Nah, untuk kelas lingkaran ini kan mendefinisikan lingkaran gitu yang mewarisi juga dari bentuk atau kelas parent sebelumnya. Terus juga di sini ada rumusnya juga, masih menggunakan konstruktor ini juga. Terus untuk penggunaan ini persegi ini membuat objek persegi dari kelas persegi dengan panjang sisinya tuh 5. N-nya. Terus ada lingkaran dari kelas lingkaran juga ya, dari kelas lingkaran.
apa namanya, di print itu kan, di sini tuh ada persegi titik nama ya, ya ini tuh memanggil metode luas dari objek persegi yang menghitung luas persegi dengan mencetak hasil. Sama juga buat lingkaran juga sama seperti itu, gitu. Nah, ini adalah output dari kode atau contoh implementasi dari hierarchical inheritance. Selanjutnya dari contoh dari implementasi composition atau komposisi. Langsung saja kita buat contohnya ya. Pertama kita buat kelas dulu. Di sini saya akan membuat kelas menu item. Bentar. Yes. Eh, good. Harga. Kelas restoran. Hmm.
Nah, di sini kan ada kelas menu item ya. Di sini tuh mendefinisikan kelas merepresentasikan item di restoran. Ini menggunakan konstruktor init juga. Terus ada juga metode informasi. Di sini kan ada juga kelas restoran nih. Ini nih. Ini kan di sini ada kelas restoran. Ini menggunakan konstruktor init juga. Terus ada metode add item. Ini menerima dua parameter yaitu ada nama dan ada price. Metode ini membuat objek menu item baru dengan nama dan harga yang diberikan. Dan kemudian menambahkannya ke dalam harga yang diberikan dan kemudian menambah ke dalam daftar menu gitu. Ini adalah contoh komposisi di mana restoran memiliki has daftar item menu gitu. Terus ada juga straw untuk mencetak daftar item menu yang sudah dimasukkan. Di sini ada contoh penggunaannya. Ini ya, tinggal masukin aja apa namanya item-item apa yang mau dimasukin ke dalam menu gitu, terus sama berapa harganya gitu. Nah, ini untuk contoh apa namanya output dari coding tersebut gitu. Ada contoh implementasi dari agregasi. Pertama kita buat kelas dulu sudah pastinya. Kelas produk. Ya. Ini so. Hmm,
Nah, untuk penjelasannya ini kan ada kelas produk yang mendefinisikan produk yang akan dibeli gitu, terus menggunakan konstruktor unit juga. Terus di sini ada keranjang belanja, ini mendefinisikan kelas yang mereplika keranjang belanja sama menggunakan konstruktor unit juga. Ini menunjukkan bahwa keranjang belanja ini memiliki daftar produk yang ditambahkan ke dalamnya. Ini adalah contoh agregasi di mana objek keranjang belanja ini dapat memiliki objek produk, tetapi objek produk dapat ada secara independen dari keranjang belanja gitu. Terus ada metode tambah produk. Ini menerima objek produk dan menambahkan ke dalam daftar produk. Ini total harga, ini dari total semua harga gitu. Untuk penggunaannya di sini ada ini laptop dari produk ini laptop. Terus ada harganya juga. Terus ada juga mouse juga, ada juga harganya gitu. Terus ada keranjang ini. Keranjang belanja itu ada keranjang produk itu menambahkan objek ke dalam objek laptop misalnya ya ke dalam keranjang belanja. Terus juga ditambahkan mouse juga sama, terus ada total harganya gitu. Nah, ini berikut ini adalah output dari hasil implementasi agregasi itu tersebut seperti itu. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kurangnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.